Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalali wal izzah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wa inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah salat Idul Fitri yang mulia, pagi ini 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Maret 2025. Seluruh bertasbih dan mengagungkan Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ikan di dasar lautan, terjangan ombak pasir di pantai, detakkan jantung, peredaran darah,
denyut nadi kita, cacing di dasar tanah yang paling dalam, semut hitam yang melangkah di atas batu hitam, kipasan burung di udara, putaran udara seluruhnya bertasbih, bertakbir, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hari yang mulia buat kita, yang disebut dengan Idul Fitri, hari pensucian bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Kita mendengar sejarah umat Nabi Musa apabila menghapuskan dosa, tak ada jalan lain, harus menghilangkan nyawa diri sendiri. Diri ini dibunuh untuk penghapusan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umat Muhammad tidak demikian. Cukup berpuasa Ramadan, beristighfar kepada Allah dan taubat, diampunkan oleh Allah pada hari Aidil Fitri yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai baginda Nabi, sudah terlalu jauh engkau meninggalkan kami. Kami tak pernah menatap wajahmu. Engkau pun tak tahu dengan kami, wahai baginda Nabi. Betapa mulianya engkau semenjak engkau perkenalkan Allah kepada kami, membuat kami jatuh cinta yang tak bisa kami redam. Kami reda Allah sebagai Tuhan kami, Al-Quran sebagai pedoman kami, Engkau sebagai Nabi dan Rasul kami ya Muhammad, Islam sebagai agama kami. Terimalah kami wahai baginda Nabi sebagai umatmu. Janganlah kau tolak kami ketika pada hari suatu saat nanti tak ada yang bisa membantu kami yang penuh dengan bergelimang dosa ini kecuali engkau wahai baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terimalah permohonan kami wahai baginda Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak jemaah salat Aidil Fitri yang berbahagia, marilah kita sejenak bertafakkur, menundukkan kepala, mengingat jasa orang tua kita. Kita bayangkan wajah beliau, kita bayangkan bagaimana susahnya beliau memberikan kita nafkah, mendidik kita. Beliau pontang-panting siang dan malam, tak tahu panas dan hujan, demi anaknya yang tercinta. Kiranya beliau berharap kepada Allah, suatu saat ketika beliau sudah tiada, ada secul doa dari anak beliau yang soleh. Hari ini beliau sudah tiada. Wahai bapa dan ibuku, ampunkan kami sebagai anakmu. Andai kata ketika engkau sudah tiada ini dan ketika hidup engkau dulu kami tak pandai mengabdi kepada engkau, engkau sudah tiada wahai ayah dan ibuku. Terlalu panjang perjalanan engkau. Entahkah kita akan ketemu dengan orang tua kita, entah tidak, wallahu a'lam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Berilah keduanya rahmat dan kasih sayang-Mu sebagaimana keduanya memberikan kasih sayang semenjak kecil kami.
Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Bapak-bapak kaum muslimin sedang salat Idul Fitri yang mulia. Di dalam sejarah, Nabi Adam itu hidup di surga selama 100 tahun. Ada yang mengatakan 75 tahun. Apa kata Allah? Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Kau tinggallah di surgaku ini, kata Allah. Wa kula minhuma ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah seluruh fasilitas yang aku sediakan ini, kata Allah. Tetapi sayang, wa azallahuma syaitan. Nabi Adam, nenek kita dan kakek kita, terbuang sudah ke dunia yang baru hanya mencicipi surga lebih kurang 100 tahun. Qulnah bitumiha jami'ah, kata Allah. Kalian tinggalkan surgaku ini, kata Allah, termasuk iblis. Sampai di dunia Nabi Adam bersimpuh bersujud di hadapan Allah dengan untayan air mata lebih kurang 300 tahun. Apa yang ditangisi oleh Nabi Adam? Satu kali beliau terlancang sudah di hadapan Allah, terbuang ke dunia untuk selamanya. Kononkah anakku nanti, kata Nabi Adam, yang suka bertumpahan darah, itu menipu, menzalimi orang lain. Aku tak bisa membayangkan, wahai ya Allah, apa yang terjadi pada anak cucuku kelak. Aku bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah, ampunkan segala dosaku. Andaikan kata aku ini sebagai bapaknya memberikan sesuatu yang tidak terbaik untuk anak cucuku kelak, kata Nabi Adam. Kerana Nabi Adam sudah bersimpuh di hadapan Allah dengan untayan dan derayan air mata lebih kurang 300 tahun. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Aku ampunkan engkau, wahai Nabi Adam. Kaum muslimin sedang solat Idul Fitri yang mulia. Inilah kita sebagai anak cucu Adam yang sampai hari ini berjuang yang tak habis-habisnya dengan perjalanan yang panjang. Kita akan pulang kembali yang disebut dengan kampung akhirat. Tetapi sayang tidak semua kita akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat-sahabat beliau, di antaranya Abu Hurairah. Nabi membawa ke pinggir kota Madinah. Di situ ada bangkai-bangkai busuk tulang belulang. Disitulah Nabi membawa sahabat beliau. Wahai sahabatku, ada apa gerangan wahai Rasulullah? Tampakkah sama engkau tulang belulang dan bangkai ini? Tampak ya Rasulullah. Inilah dunia. Inilah dunia di mata Allah, tak lebih daripada bangkai. Munzu khalaqallahu ad-dunya la yanzur. Nabi berkata, semenjak dunia ini diciptakan Allah, Allah palingkan wajahnya, tak pernah beliau melihat dunia yang tak lebih daripada bangkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat menangis. Aku takut kepada kalian, kata Rasulullah, kalian ditimpa penyakit hukum dunia. Ini yang kutakutkan kepada kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dunia tak lebih daripada bangkai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata lagi, man asbaha, siapa yang bangun pagi habban lid dunya, kemudian panjang angan-angan untuk hanya kepentingan dunia, kata Nabi, fa alzamallahu qulubahum arba'a khisalin, kata Nabi, maka kalian akan tertimpa 4 penyakit. Yang pertama, hamman la yanqati'u, angan-angan yang tidak pernah putusnya. Ini yang kutakutkan kepada kalian, kata baginda Nabi. Yang kedua, wa syuhrat la yatafarragu min, Anda sibuk siang dan malam, pagi dan sore, yang tidak pernah kecukupan waktu kerana mengejar dunia. Ini yang kutakutkan kepada kalian, wahai sahabatku, kata Nabi. La ilaha illallah. Ingatlah nasihat, wahai para sahabat-sahabatku. Yang ketiga, siapa di antara kalian yang bangun pagi hanya pikiran lihat dunia, Anda akan ditimpa penyakit fakir, kefakiran, kemiskinan batin. La yaqlubu gina,
yang tidak pernah merasa kekayaan itu dimiliki. Yang keempat, wahai sahabatku, ingat oleh kalian baik-baik apa yang kusampaikan di hari ini. Wa amalan la ya'luhu muntaha, cita-cita, angan-angan, khayalan yang tidak pernah puas-puas dan selesainya ketika Anda hidup di dunia bangkai ini, kata baginda Nabi. La ilaha illallah. Camkanlah wahai sahabatku, kata baginda Rasulullah. Ketika itu Nabi dengan para sahabat beruntayan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam ayat Al-Quran Allah sudah memperingatkan kita, lalu hati-hati kalian, kata Allah, hati-hati kalian. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Sesungguhnya hidup di dunia ini tak lebih dari sebuah permainan dan alat yang dipermainkan. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurun, hidup berpoyah-poyah. Watafakhurun bainakum, watakasurun fil amwal wal aulad, berebutan harta dan anak, berbangkah-bangkah. Kemudian Allah mengatakan, hati-hati kalian. Semua ini tak lebih kamathali ghaisin, bagaikan hujan yang diturunkan dari langit, kata Allah. Ini ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu. Kemudian dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Sumayahiju tarahum musfarrah. Kemudian engkau lihat bunga-bunga berkembang, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan menguning. Tapi ingat pada suatu saat fayakunu hutaman, kemudian hancur sudah, layu tak berguna. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita. Kemudian di penghujung dia sampaikan hati-hati ini. Wa fil akhirati azabun syadid. Ingat oleh kalian, kata Allah, suatu saat kedahsyatan azabku akan Anda rasakan bagi orang-orang yang tertumpah sudah cintanya kepada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Akan dalam satu hadis mengatakan Rasulullah, tanda hari kiamat adalah yang suka hidup berpoyah-poyah, berbangga-bangga. Pada masa ini, kata Rasulullah, pemimpin untuk mendapatkan jatah jabatan dengan cara membunuh orang lain, melecehkan orang, menipu orang. Ini salah satu tanda hari kiamat, kata baginda Rasul. Karena ketika itu orang sudah tamak dan rakus dengan dunia. Faliyatazawwad, kata Nabi. Anda siap-siap ketika itu. Entahkah azab yang diturunkan oleh Allah, pilihannya cuma dua. Kalau tidak di dunia, di akhirat akan Anda rasakan. Ini nasihat Nabi baginda Rasulullah yang perlu kita cerna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada ayat yang lain diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zuyyina linnasi humus syahawat. Kamu akan dicoba dengan perhiasan bangkai ini, kata ayat Al-Quran. Satu, hubbun nisa, cinta dengan perempuan. Perempuan yang mana? Perempuan yang tidak memiliki kesolehan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, bapak-bapak, kalau nggak hati-hati dengan perempuan, Pak, baik di media sosial, ditopang oleh uang yang banyak, harga perempuan sangat murah, perzinahan, orang tak malu menyebut harga dirinya 25 juta, berdandan tak senonoh, entahkah itu di televisi, Facebook, TikTok. Ini yang menghancurkan anak-anak muda kita hari ini, Pak, sehingga hilang kenikmatan ibadah. Masjid kosong, Al-Quran diabaikan, orang lebih banyak menonton ketimbang melihat Al-Quran, lebih asik membuka TikTok ketimbang membuka iktibar suri tauladan di dalam Al-Quran dan sejarah Nabi. La ilaha illallah. Telah banyak perguruan tinggi ada, profesor apalagi, tetapi sayang ketika itu anak-anak kita tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Kemudian anak-anak kita, kadang-kadang anak membuat rusak nama orang tua. Anak-anak
yang tidak mau diatur, yang lebih menyedihkan bahawa kaum muslimin sedang salat Idul Fitri. Kita akui maupun tidak kita akui, banyak di antara kita berprofesi sebagai guru, anak orang dididik dan diajar, tetapi anak kita di rumah terabaikan. Entahkah kita ini mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, zuyyina linnas al-qanatir al-muqantarah min al-zahab wal fiddah, emas permata intan berlian, emas segala-galanya hari ini. Tetapi ini simbol ketika orang sudah sibuk dengan dandanan yang melampaui batas dari ketentuan Allah, diperjualbelikan. Kita susah membedakan hari ini Pak, antara orang muslim dengan orang kafir. Perilaku sama, pakaian sama, ada yang menutup aurat tetapi menampakkan fisik dan tubuhnya, yang tidak mewujudkan substansi dari hakikat berjilbab. Kemudian dunia ini juga dihias dengan al-khayli al-musawwamah, kuda-kuda yang bagus dan indah, simbol bagaimana orang hari ini berlomba-lomba menumpuk harta kekayaan. Tak cukup dengan yang halal, yang haram pun dilakukan. Kadang-kadang orang lebih sibuk memberi pajero Fortuner ketimbang naik haji dan umroh. Bahkan umroh pun haji dianggap sebagai sebuah perjalanan yang mengaksikan, tetapi tidak muraqabah kepada Allah. Saya tak bisa membayangkan apa yang terjadi 20 tahun ke depan. Saya berada di keadaan yang seperti ini, entah siapa yang selamat, wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian wal harsi, perkebunan sawah-sawah yang luas. Orang berlomba-lomba hari ini Pak, hutan dibakar untuk membuka kelapa sawit. Tak peduli hak orang dan hak kita. Tanah rakyat dimakan atas undang-undang. Yang lebih menakutkan lagi bapak-bapak, kalau terbukti nanti, saya mengucapkan ini atas dasar amar ma'ruf dan nahi munkar, bila mana terjadi salah seorang pemimpin bangsa memakai ijazah palsu, ini contoh yang paling buruk yang tak terbayangkan semenjak dahulu Pak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Allah tak menjatuhkan azab kepada kamu kalau tidak kamu yang melakukan sebuah kesalahan fatal. Ingat bapak-bapak, Myanmar sebelumnya berapa umat Islam dihancurkan di Rohingya, dibunuh yang tak berdosa Pak. Pantaskah Allah melakukan azab gempa bumi yang sedahsyat ini? Thailand, di sini negaranya membangga-banggakan drive. Bahkan saya membaca di salah satu berita, Thailand ini bangga anaknya menjadi pelacur, dianggap profesi yang sangat menggiurkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak kaum muslimin sedang salat Idul Fitri yang mulia. Tak ada jalan lain Pak. Kita kembali kepada Allah. Negara tak dijamin, pemimpin bangsa tak bisa membentuk diri kita. Apa yang mau dibanggakan? Bukan Pancasila dan undang-undang yang salah, tetapi sosok orangnya yang salah. Kita ini tak akan baik Pak kalau pemimpin tak baik. Coba lihat keadaan hari ini, narkoba, begal, mencincang-cincang orang, perampokan. Ini musibah ini Pak. Musibah. Uang tak ada gunanya Pak. Di masa kecil dulu, orang tua kita bila memiliki uang 100.000, itu bisa makan Pak berbulan-bulan. Sekarang tak ada gunanya 1 juta, 2 juta. Tak seimbang hidup Pak antara masukkan uang dengan uang keluar. Mengerikan Pak. Kadang-kadang kita kasihan orang yang tak bisa ke masjid hanya untuk mencari uang. La ilaha illallah. Pemimpin sibuk dengan korupsi, rakyat hidup dengan keadaan yang sangat mencekik. Apa yang mau dibanggakan Pak? Masjid kosong, ibadah semakin berkurang, Al-Quran tak dibaca orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi puasa Ramadan ini semoga membentuk kita menjadi orang yang bertakwa.
La taslimu qulubakum hubud dunya, kata Nabi. Jangan kalian sibukkan hati kalian untuk mencari dunia berpoyah-poyah. Pantaslah Nabi mengatakan setelah perang Badar, selesai sudah kita berjihad. Tapi ada satu peperangan yang paling dahsyat adalah melawan hawa nafsu. Hanya dua kita harapkan dengan puasa Ramadan ini. Yang pertama, sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, mempertajam keimanan kita. Yang kedua, semoga dengan terapi puasa ini membentuk pribadi kita yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Allah pun berdoa, Pak, tidak menjamin. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Terpulang kepada kita. Perjalanan masih panjang, Pak. Perjalanan masih panjang. Ingat bapak-bapak, hidup hanya dibagi 3. 20 tahun pertama kita dibina oleh orang tua kita. 20 tahun kedua kita diantarkan menikah. Lepaslah tanggung jawabku, nak. Aku nikahkan engkau. Hati-hatilah hidup. 20 tahun ketiga, inilah masa-masa di usia senja. Kita ini hidup tak lebih daripada siang dan malam, Pak. Al-Fajr wal-Fajri wa layali asr. Ini simbol kelahiran kita. Kemudian waktu duha, wa duha wal laili idza saja. Masa muda, masa gagah-gagahnya. Kemudian takini sholali duluki syamsi. Lakukanlah salat ketika zuhur. Ini zuhur ini perjuangan hidup, menentukan separuh hidup untuk separuh yang akan datang. Kemudian tibalah waktu asar wal asr, innal insana lafi khusr. Kamu sudah berada di alam yang penuh dengan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mau memberikan wasiat takwa sesama muslim. Kemudian masuklah waktu maghrib, ila ghusaqil laili wa zulfa minal lail. Inilah hari kematian. Jadi hidup kita ini tak lebih mengikuti matahari, Pak. 24 jam kita mati di hadapan Allah. Mati hakiki akan tiba saatnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hati-hatilah sebelum meninggal, bawalah amal yang sebanyak-banyaknya. Semoga dengan puasa Ramadan ini menjadikan kita orang-orang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.